Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita berjumpa kembali pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta J.E. Awandatu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami bisa diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Sebelum firman-Mu yang akan diberitakan Tuhan, mari Engkau layakan setiap pribadi kami, Engkau kuduskan pribadi kami Tuhan, sehingga setiap firman yang akan ditaburkan dapat memenuhi kebutuhan rohani kami Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau siapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bila Tuhan tinggalkanku, ku tak bisa buat apa, dibuangnya jadi kering. Tentu Mas jangan
Selamat sore saudara-saudara, selamat bertemu di dalam nama dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada sore hari ini saya akan baca dari Injil Lukas, pasal 21, Lukas 21 ayat 34 sampai 38. Tapi kita akan lihat di dalam ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat. 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sampai di situ dulu, saudara. Dalam Injil Lukas ini yang ditulis oleh Lukas, ini tidak ada di dalam Injil yang lain. Yang pertama, di dalam ayat 34 kita kembali melihat di sana Yesus berkata dalam ayat 34, jagalah dirimu. Kata jagalah dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dipakai kata proseho. Proseho artinya lihatlah dirimu. Perhatikanlah dirimu. Utamakan untuk memperhatikan diri kita sendiri. Sama seperti kita melihat cermin. Ketika kita membaca firman Allah, kita melihat cermin tentang diri kita sendiri. Maka Lukas berkata, jagalah, lihatlah diri sendiri. Melihat diri. Lalu yang kedua, supaya hatimu jangan sarat. Kata sarat di dalam bahasa Yunani dipakai kata baruno. Baruno artinya terlalu padat, terlalu penuh, overweight, seperti mobil yang hanya kuat membawa 2.000 kilogram, saudara muat sampai 3.000 kilogram. Maka jalannya itu akan sarat. Demikian juga dengan hati kita. Jangan sampai hati kita ini dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Sehingga kita berjalan pun sukar karena sarat. Penuh. Saya kasih contoh. Hati kita penuh dengan kesedihan. Penuh dengan kepedihan. Penuh dengan kesenangan dunia. Penuh dengan perkara-perkara yang tidak baik. Lebih baik hati kita dipenuhi dengan sukacita dari sorga. Dipenuhi oleh firman Tuhan, seperti pemazmur berkata, maka perkataanmu telah
kutaruh, kusimpan di dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Lalu dikatakan lebih lanjut, syarat dengan pesta pora. Syarat dengan pesta pora. Kata syarat dengan pesta pora, kata syarat itu dipakai kata kraipale. Kraipale berarti pusing oleh karena mabuk. Pusing, giddiness, ya, oleh karena mabuk. Dan itu adalah salah satu akibat dari kemabukan. Sama seperti Marta. Marta pun dikatakan, Marta, Marta, kamu khawatir dari hal banyak. Jadi Marta khawatir dari hal yang tidak perlu dia khawatirkan. Terlalu banyak, yaitu kepentingan-kepentingan duniawi. Di sini dikatakan kraipale itu mabuk oleh kepentingan-kepentingan dunia. Ya. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh. Nah, dengan kepentingan-kepentingan dunia itu dipakai kata merimnao. Ya. Kita distraksi. Melihat ke kiri, melihat ke kanan pada satu waktu. Yang seharusnya kita melihat ke depan, kita melihat ke arah tujuan, tetapi kita melihat distraction ke kiri dan ke kanan. Sehingga hari Tuhan itu datang secara tiba-tiba. Aifnidios, tiba-tiba. Tidak disangka. Ke atas diri kita seperti satu jerat. Nah, di dalam ayat 35 dikatakan, sebab ia, persoalan itu, kesukaran itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Sama seperti sekarang, COVID-19 menimpa semua penduduk bumi ini. Tidak ada yang terkecuali. Akibatnya dirasakan baik oleh orang kaya, apalagi oleh orang susah. Akibatnya. Dan itu bisa hilang kalau kita selalu bersedia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ayat 36 berkata, berjaga-jagalah, inilah obatnya saudara. Berjaga, waspada, senantiasa sambil berdoa. Kalau di dalam Injil Matius 26 ayat 41 berkata, berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan kena pencobaan. Kalau di sini lain. Lukas menulis, berjagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Jadi itu luput tidak dialami semua orang. Dia hanya dialami oleh orang yang berjaga, waspada, dan berdoa. Ya. Sehingga mereka beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Dan yang terakhir, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Yesus tidak bisa disamakan dengan Elia. Yesus tidak bisa disamakan dengan Musa. Ketika mereka berdiri di
Bukit Hermon. 3 orang itu. Yang 2 orang hilang. Yang hanya terlihat hanya Yesus sendiri saja. Wajahnya berubah menjadi lebih terang dari matahari. Pakaiannya putih. Dan datanglah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya pun aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jadi ini kata-kata Yesus, kita mau dengar-dengaran, kita mau menurut. Berjaga dan waspada sambil berdoa. Jangan kita ikut dunia. Tapi jadilah garam dunia supaya dunia yang busuk ini bisa terjaga tidak busuk oleh karena ada garam. Oleh karena saudara menjadi garam dunia. Dan saudara beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Semua kita akan berdiri di depan anak manusia. Tetapi kalau saudara memiliki hal yang tadi, berjaga, saudara akan tahan. Kita akan lihat ayat 37. Di dalam ayat 37 dan 38, kita mau melihat kegiatan Yesus sebelum dia disalib. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. 38. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Ini terjadi pada hari Minggu sampai Selasa. Nampaknya Rebo dan Kamis dia beristirahat sebelum dia mengalami kesukaran, mengalami penderitaan pada hari Jumat Agung yang lalu. Betapa hidupnya terisi hanya dengan Allah. Terisi dengan perkara-perkara rohani. Sama seperti surat Kolose pasal 3 ayat 2 dan 3 berkata, taruhlah pikiranmu di tempat yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita sudah merasa dibangkitkan bersama dengan Kristus, taruhlah pikiran kita, hal-hal yang kita pikirkan, itu adalah hal-hal yang suci, yang kudus, yang ada di atas. Demikianlah renungan firman Allah, saudara-saudara. Jangan sampai hati kita syarat, berat ditarik, oleh karena terbawa banyak dosa. Coba saudara berlari sambil menggendong seseorang. Berbeda dengan saudara berlari sendiri. Lebih cepat tanpa beban. Itu sebabnya mari sore hari ini kita memandang kepada Dia yang mengadakan dan menyempurnakan iman. Kita tidak memiliki iman. Hanya dibagikan oleh Tuhan menurut Roma 12 ayat 3, bagian iman. Dan iman itu harus bertumbuh supaya dia menjadi besar. Sama seperti yang dia katakan tadi, jangan kita syarat. Terlalu banyak pikiran yang tidak perlu kita pikirkan. Tuhan memberkati saudara. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekalian. Kami tunduk kepala Tuhan di hadapan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus untuk saudara-saudara kami. Sebangsa setanah air, tukang-tukang batu, tukang belah batu, petani-petani di sawah, buruh-buruh kasar yang menjual tenaga ditukarkan dengan rupiah. Tuhan tolong berikan kepada mereka kekuatan, beri kepada mereka kesehatan, beri kepada mereka kebahagiaan. Biarlah mereka senantiasa
ditolong oleh Engkau. Mereka adalah umat kepunyaanmu. Kami semua adalah milik-Mu. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Kami berdoa untuk negara kami, khususnya yaitu Indonesia. Dari Bapak Presiden sampai kepada pegawai yang kecil di desa. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan nyatakan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, besok tidak ada renungan firman Allah. Kita akan bertemu lagi pada hari Minggu. 2 kali, yaitu jam 9 pagi dan jam 5 sore. Disertai dengan perjamuan Tuhan. Bersiaplah sejak dini, sejak sekarang. Siapkan rotinya, siapkan anggurnya. Dan kita akan menikmati dalam 2 kali kebaktian perjamuan Tuhan. Hari Minggu pagi dan sore, jam 9 pagi dan jam 5 sore. Sampai jumpa di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.